Halo guys, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, agak nge-lag nih. Selamat datang di live aku. Nah, kali ini aku akan live, tapi aku akan membawakan sebuah materi. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama aku Meika Syaja Afifa dengan NIM 3321-028. Nah, bagi para penontonku jangan kaget. Kali ini kita nggak ngobrol-ngobrol santai, tapi kali ini aku akan menjelaskan ke kalian yaitu mengenai filsafat Islam dengan konsep psikoterapi. Nah, sebelum itu perkenalkan dulu diri aku. Tadi namaku udah, NIM-ku udah. Jadi aku itu dari program studi tasawuf dan psikoterapi. Nah, di program studi tasawuf psikoterapi itu aku ada mata kuliah namanya filsafat Islam, yaitu disuruh bikin tugas UAS berupa membuat video dengan tema besar filsafat Islam hubungannya dengan psikoterapi. Nah, aku mau jelasin ke kalian semua. Yang pertama, filsafat Islam sendiri menurut aku, filsafat itu adalah konsep berpikir. Nah, sedangkan psikoterapi itu adalah sebuah terapi ataupun penanganan untuk terapis untuk membantu orang dengan masalah kejiwaan ataupun mental. Bantu aku, udah nonton aja gitu ya. Nah, aku mau jelasin juga mengenai tadi udah dijelasin mengenai filsafat dan psikoterapi. Nah, sekarang filsafat itu merupakan sangat berperan besar dalam mendiagnosis gejala penyakit dalam psikoterapi. Kenapa sih kok bisa berperan besar? Nah, karena dalam berfilsafat itu kan berpikir. Nah, untuk berpikir itu sebagai cara bagaimana agar menyadarkan pemikiran yang salah dalam cara berpikirnya. Nah, filsafat itu bermain di situ toh. Sedangkan psikoterapi sendiri itu juga mendiagnosis bahwa berpikir dengan secara tidak logis gitu. Nah, ini adalah sangkut pautnya dengan filsafat Islam. Langsung aja. Filsafat Islam sendiri itu ada 4 aspek yang menyangkut dengan psikoterapi. Yang pertama, filsafat Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek fisik dan spiritual dalam kehidupan manusia. Nah, kok bisanya sih gitu? Jadi, konsepnya kan menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek fisik dan spiritual dalam kehidupan manusia. Dalam psikoterapi, tidak hanya fisik saja yang diobati, namun psikis yang terutama. Sama pun dengan rohaniyahnya yang dipelajari gitu, yang diobati gitu. Enggak hanya psikis aja guys gitu. Nah, yang kedua, filsafat Islam menekankan pentingnya empati dan pengertian terhadap penderitaan orang lain. Nah, kan tadi udah dijelasin bahwa psikoterapi merupakan terapis untuk mengobati orang ataupun klien dan si psikoterapisnya atau penerapis dengan si klien. Nah, di sini konsepnya itu sama. Jadi si terapis ini harus punya empati terhadap penderita orang lain. Seperti konsep filsafat gitu. Nah, yang nomor 3, filsafat Islam mengajarkan pentingnya kesabaran dan ketekunan
tekunan dalam menghadapi tantangan. Contohnya dalam proses penerapis, terapis itu ketika menghadapi klien itu harus sabar, tekun gitu, sehingga proses penerapis itu jalan. Nah, yang keempat itu adalah filsafat Islam menekankan pentingnya harapan dan optimisme. Itu apa sih maksudnya? Nah, maksudnya sebagai penerapis itu harus selalu menekankan positif, emosi positif untuk kliennya, ataupun harapan-harapan dan optimis dalam menjalankan proses penerapis. Itu merupakan sangkut pautnya antara filsafat Islam dengan psikoterapi. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai filsafat Islam, konsep filsafat Islam dengan psikoterapis. Saya mengucapkan terima kasih untuk semua penonton yang mau mendengarkan saya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.